Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Emas Kehidupan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hakikat kiblat. Ka'bah adalah titik sentral ibadah seluruh umat Islam di dunia. Ibadah apapun di dalam Islam menjadikan Ka'bah sebagai pusatnya. Salat sebagai ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari, menghadapkan wajah mengarah kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Ketika dikubur pun, wajah seorang muslim dihadapkan kepada Ka'bah. Begitu penting posisi Ka'bah sebagai rumah Allah, sehingga seluruh ibadah dianggap tidak sah apabila dilakukan tidak menghadap Ka'bah. Seluruh umat Islam dalam melaksanakan salat meskipun badan dan wajah dihadapkan kepada Ka'bah sebagai syarat wajib, tapi seluruhnya sepakat bahwa kita tidak sekali-kali menyembah Ka'bah. Yang kita sembah adalah Allah, pemilik dari Ka'bah. Umat Islam menghadapkan wajah ke arah Ka'bah adalah sebagai wasilah antara hamba dengan Tuhannya. Orang-orang yang menentang wasilah tanpa sadar dalam keseharian melakukan tawasul dalam beribadah kepada Allah. Mengucapkan kalimat syahadat adalah syarat utama seseorang bisa disebut sebagai orang Islam. Ini adalah pondasi rukun Islam yang pertama. Syahadat terdiri 2 kalimat. Pertama, mengakui Allah sebagai Tuhan, dan kedua, mengakui Muhammad sebagai utusannya. Kalau hanya mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya, maka syahadatnya tidak sah. Kenapa? Karena dari zaman jahiliyah sebelum muncul Islam, masyarakat di Mekah mengakui Allah sebagai Tuhan dari segala Tuhan, dan mereka meyakini bahwa berhala yang mereka sembah adalah sebagai penghubung atau media bagi mereka untuk menyembah Allah. Nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain-lain memang sudah dikenal di dalam masyarakat jahiliyah. Keterangan lengkap Anda bisa telusuri di beberapa karya yang membahas tentang masyarakat Arab pada zaman sebelum Islam atau pra-Islam. Salah satunya ada di buku History of the Arab, karya Profesor Philip Kahiti. Masyarakat jahiliyah tidak menolak Allah sebagai Tuhan, tapi mereka tidak mau menerima Muhammad sebagai utusan Allah. Mereka lebih yakin kepada berhala-berhala yang sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan Allah. Menyakini berhala sebagai penghubungan manusia dengan Allah inilah yang disebut syirik, menyekutukan Allah karena memang tidak ada hubungan sedikit pun dengan Allah. Inilah wasilah yang dilarang di dalam agama. Kalau orang mengaku bertauhid menyembah Tuhan yang esa, tapi tidak mengenal yang disembah, dalam ibadah yang dilakukan hadir Tuhan-Tuhan lain, apakah itu masalah duniawi, harta, wajah manusia, dan lain-lain. Itu sama dengan melakukan syirik tersembunyi, menyembah Allah, tapi masih menyimpan berhala dalam pikiran dan hatinya. Kalau kita menelusuri dengan teliti, di seluruh dunia sebenarnya tidak ada yang disembah manusia selain Tuhan. Seluruh manusia menyembah Tuhan, menyembah suatu kekuatan di luar manusia yang mempunyai kemampuan tidak terbatas. Agama Majusi sekalipun yang konon katanya mereka menyembah api, sebenarnya mereka tidak menyembah api. Bagi mereka api adalah simbol keabadian, memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Api adalah anugerah dari Tuhan yang memberikan mereka nafas kehidupan. Api bisa juga mendatangkan bala atau kemurkaan bila digunakan dengan cara salah. Mereka menghormati api dengan sebuah keyakinan itu ada hubungan dengan Tuhan, jadi mereka bukan menyembah api, tapi menyembah Tuhan yang mereka yakini bisa terhubungkan lewat api. Ini juga salah satu bentuk wasilah yang dilarang menurut Islam, karena api bukanlah Allah, dan Allah juga bukan api, keduanya sangat berbeda. Kalau kita lihat fokus umat Islam kepada Ka'bah dengan segala jenis ritual yang dilakukan, mungkin bisa jadi masyarakat non-muslim akan menganggap umat Islam menyembah Ka'bah. Hal ini pernah dikemukakan oleh salah seorang teman saya non-muslim. Dalam pandangannya, umat Islam dalam beribadah seperti menyembah Ka'bah. Saya menjelaskan bahwa seluruh umat Islam meyakini bahwa Ka'bah adalah rumah Allah, karena itu seluruh ibadah difokuskan ke Ka'bah sebagai wasilah umat Islam, bukan menyembah Ka'bah. Kalau kita sedikit kritis, maka Ka'bah juga tidak bisa dijadikan sebagai wasilah karena Ka'bah adalah buatan manusia.
Allah Maha Suci dari segala sifat-sifat terbatas dan terkurung. Menarik kita telusuri dari pengalaman beberapa tokoh sufi ketika menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah Mansur al-Hallaj. Ketika dia menunaikan ibadah haji pertama, dia melihat Ka'bah dan tidak menemukan Allah di sana. Al-Hallaj berkata, "Ibadah haji aku tidak sempurna. Aku datang kemari bukan untuk menemui Ka'bah tapi menemui pemiliknya." Pada haji berikutnya, yang dia temui adalah Ka'bah dan juga pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berkata, "Haji aku masih belum sempurna, yang aku temui Allah dan Ka'bah." Kemudian di lain kesempatan ketika dia menunaikan ibadah haji, yang dilihat hanya Allah, tidak ada selain itu termasuk Ka'bah. Baru dengan gembira dia berkata, "Sekarang barulah sempurna ibadah haji yang aku lakukan. Aku tidak melihat apapun selain Allah." Pengalaman serupa bukan hanya dialami oleh Mansur al-Hallaj, tapi juga dialami oleh tokoh sufi yang lain, yang intinya mereka menganggap ibadah hajinya tidak sempurna kalau mereka belum menjumpai Allah di sana. Guru sufi mengatakan, Ka'bah itu bukan tempat untuk dikurung Allah. Maha suci Allah dalam segala sifat-sifat itu. Ka'bah adalah sebagai simbol persatuan umat Islam seluruh dunia. Maka kesanalah kita menghadapkan wajah. Jadi Allah tidak berada di Ka'bah. Itu hanya sebagai simbol persatuan, sebagai pemersatu umat. Semua meyakini itu sebagai rumah Allah. Hamzah Fanshuri, salah seorang penyair dan juga tokoh sufi, pernah menulis, "Pergi ke Mekah mencari Allah, pulang ke rumah bertemu Dia." Pengalaman yang dialami oleh Hamzah Fanshuri sama dengan Al-Hallaj. Dia tidak menemukan Allah di Ka'bah. Hamzah Fanshuri menjumpai Allah yang adalah dalam rumah, yaitu dalam dirinya sendiri. Kalau Allah telah dijumpai dalam diri, maka dimanapun dia bisa dijumpai. Kalau di Indonesia, di rumah kita sendiri tidak pernah bisa menjumpai Allah, maka pergi ke Ka'bah sekalipun tetap juga tidak bisa menjumpai Allah. Sama halnya dengan berenang, kalau di tempat tinggal kita tidak bisa berenang, maka di Samudra Atlantik juga tidak bisa. Karena berenangnya sama-sama di air. Kalau di tempat kita tinggal bisa berenang, maka dimanapun bisa berenang karena kuncinya adalah berenang di air, selama tempatnya adalah air. Apakah di kolam, di sungai, di danau, bahkan Samudra Atlantik sekalipun tetap bisa berenang. Kalau manusia tidak mengenal Allah di dalam dirinya, tidak mengenal Allah ketika masih hidup di dunia, maka di akhirat pun tetap Allah tidak dikenal. Karena Allah yang ada di dunia dengan di akhirat adalah sama. Sobat seiman sekalian, apabila ingin lebih memahami lagi, silahkan simak video part keduanya. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.